Belajar memaknai setiap perjalanan dan temukan rasa super yang baru. Ini kreteknya super. Jarum Super Espresso Gold. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Padalarang, Bandung. Please welcome the Golem, Asep Abdul Rahman. And now this is the opponent fighter from the red corner. Seorang petarung kelahiran Solo, Jawa Tengah. Please welcome the Rocket Man, Yakob Craze.
dipukul. Alright, ladies and gentlemen, one plate MMA 87 Fight for the Future. Kita langsung masuk di pertarungan kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Izinkan saya perkenalkan kembali kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Padalarang, Kota Bandung. Usia 31 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Disiplin karate, jiu-jitsu dan juga luta libre. Rekan bertarung 4 kali menang, 3 kali kalah. Fight out from Glam Fighting and Dojo Kopo 67 Academy. Please welcome the Golem, Asep Abdurrahman. Sedangkan lawannya bertarung di sudut merah. Seorang fighter kelahiran Solo, Jawa Tengah. Usia 31 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Disiplin boxing. Rekor bertarung 7 kali menang, 6 kali kalah. Fight out from Joglo Camp and On Fire Indonesia. Please welcome the Rocket Man, Yakub Chris. Inspektur pertandingan kita sudah pasti Prof. Francino Tirta, sedangkan ketua dewan juri kita Prof. Max Metino. Juri 1 Soma, juri 2 Wiwit, juri 3 Gatot, wasit sudah pasti Ilham. Fighters, let's get it on. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat, bermain sportif, touch go, kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Ya, kita masuk di ronde pertama. Pertarungan antara Yakub Chris di sudut merah melawan Asep Abdurrahman di sudut biru. Ya, baru saja kedua fighter bertukar tendangan. Satu pukulan keras dari Yakub Chris. Oh, langsung percobaan takedown. Langsung percobaan takedown. Dilancarkan oleh Asep. Ya, dan Asep merasa bahwa dia memiliki chance bisa mengalahkan Seorang Yakub Chris. Dengan menjatuhkannya ke bawah dan memainkan skill gulatnya di pertarungan bawah. Hati-hati belakang kepala, hati-hati. Ya, sejauh ini belum berhasil, Bung ya. Ya, Masih tertahan di cage. Ya, apakah Yakub Chris bisa keluar dari posisi ini? ya. Oh, sudah dibalik oleh Yakub Chris, Bung. Hati-hati kemaluan. Ya, sekarang Yakub Chris menekan seorang Asep. Ya, dan Yakub Chris juga memiliki peluang jika bisa membawa Asep ke bawah. Bagus sekali. Karena kita sama-sama tahu bahwa Yakub Chris juga memiliki skill untuk bisa bertarung di bawah, di mana dia Hati-hati belajar kemaluan. menekan seorang juara Berhasil angka membawa Asep ke bawah, Bung, seorang Yakub Chris, Bung. seperti tadi saya bilang, Yakub Chris juga memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Asep di bawah. Di ground fighting, Bung, ya. Betul. Karena di sini Yakub Chris merupakan didikan seorang Angga the Hitman, Bung. Betul. Seorang mantan champion yang well-rounded. Saling bertukar pukulan-pukulan kecil untuk mengganggu lawan di sini, Bung Adi. Masih menekan Yakub Chris. Jadi dalam pertarungan bawah, kadang-kadang pukulan-pukulan itu juga sangat berarti Aktif, untuk lawan. aktif. Ketika Yakub Chris melakukan pukulan-pukulan kecil seperti ini, apakah itu dihitung poin? Jika pukulan itu kuat, kemudian memiliki power yang baik, itu akan dinilai sebagai poin. Namun jika pukulan tidak terlalu kuat, mungkin juri tidak dengan begitu saja untuk memberikan poin, Bung Adi. Dia butuh akumulasi yang lebih banyak karena powernya kurang. Jadi ketika posisi ini, seorang Yakub Chris dia unggul di posisi dominasi. Bung. Betul. Di sini ada yang disebut poin dominasi, di mana petarung yang berada di atas bisa menahan posisinya, menyudutkan lawan yang berada di bawah dengan poin dominasi pini. Jadi 1 poin untuk 10 detik. 10 detik Berjalan. per 10 detik dihitung berapa poin? Berjalan. Berjalan. Ya, berjalan. Artinya 10 detik berikutnya dia akan mendapatkan 1 poin berikutnya. Dan seterusnya Oke. jika dia dapat menahan posisi lawan dalam posisi di bawah. Edukasi yang cukup menarik, Bung. Tidak Betul. semua penonton tahu akan hal itu, Bung. Betul, jadi itulah yang tadi kita lihat pertarungan sebelumnya.
maka lalu bisa membuahkan kemenangan karena dia berusaha men-take down lawan. Ya, masih terus menekan di sini. Ya. Yakub Chris. Dan si Asep hanya mencoba menang. Oke. Menang. Tapi meredam, ini, Bung ya. Betul, tapi ini termasuk strategi yang sangat baik yang bisa dilakukan Asep ketika dia berada di bawah. Ketika dia tidak mampu melakukan serangan, dia mencoba untuk meredam. Hati-hati. Memegang upper Action body lawan. Dan ketika pertarungan lebih bertahan aktif dengan lagi. posisi ini begitu lama, Hati-hati belakang Ya. kepala. apa yang akan dilakukan oleh seorang wasit? Bung? Jika dianggap stalling, bisa saja pertarungan dihentikan untuk mereset pertarungan dari berdiri. Tapi hanya jika interaktif. terlihat stalling dan membosankan. Oke. Dan sejauh ini masih menahan Yakub Chris. Ya, Terus menahan Yakub Chris. ya. Kita lihat. Dan begini Bung Adi, kuncinya adalah Yakub Chris bisa melakukan serangan-serangan signifikan dari posisi dominan. Jika tidak, maka akan dianggap stalling. Iya. Ya seperti ini, dia harus sibuk memukul, Iya. sibuk keluar, sibuk mencari kuncian. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau saya perhatikan dari tadi, di sini belum ada pukulan yang begitu Interaktif. ke Betul. arah Asep. Ya justru di sini malah Hati-hati ada belakang elbow. kepala. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Dan kenapa dielus-elus? Maaf, Oh, maaf. kena belakang kepala. Oh, oke. Ya, respect yang cukup Ayo, menarik. aktif, Ya, Untuk dan- rekan gua Fighter. Iya, dan nampaknya Asep memang sangat sportif sekali ya. Iya, Itu ada percobaan Kimura. submission Bung, ya. Kimura, iya. Apakah akan masuk? Tapi nampaknya ronde Hati-hati. hampir berakhir. Ya. Apakah ini termasuk poin, Bung, kalau ketika melakukan percobaan kuncian? Ya, jika itu masuk dan ada ungkitan untuk berusaha menyakiti lawan. Oke. Ya, jika tidak, ya maka tidak ada poin. Ya, ini Yakub Chris sedang mendapatkan pengarahan dari seorang pelatih Ya. tentang strategi apa yang harus dilancarkan di ronde Ronde kedua. Kita lihat. Belum ada. Kita lihat slow-nya. Ya, ya, Percobaan takedown dan berhasil dilakukan oleh Yakub ya, Chris. ya. Itu keputusan yang baik ya bagi Asep untuk melakukan close guard. Oke. Ya, kan itu yang menghalangi Yakub Chris untuk bisa mendominasi dari posisi yang lebih baik. Cukup meredam, Bung, ya. Betul. Karena bisa saja ada side control, ada full mount yang lebih bahaya dibandingkan hanya dengan close guard. Kita lihat. Kita akan segera memasuki ronde kedua. Pertarungan antara Yakub Chris Fighter ready, sudut fighter merah ready, melawan fight! Asep Abdurrahman. Ya. Oh, satu tendangan diiringi dengan pukulan straight dari Asep. Berani kita lihat hasil saat Iya itu, betul. ya. Oh, blunder, Bung. Blunder. Oh, fighter Jadi aktif. nampaknya di setiap awal ronde Asep akan berusaha untuk melakukan striking dahulu. Padahal dia punya goal untuk bisa membawa lawan ke bawah. Bawah. Namun tidak seperti ini juga. Seharusnya Asep berada di atas posisi dominan, bukan di posisi bawah. Dan bisa dibilang tendangan tadi cukup blunder, Bung, ya. Blunder, blunder. Apakah akan masuk, Bung? Ini percobaan. Iya, Bu. Ujian. Ini namanya side choke. Saya pernah diajarin teknik ini oleh Bung tadi. Iya betul, ini side choke, Bung. Dan ini akan sangat berbahaya buat Apakah Asep. sudah masuk, Bung? Nampaknya sudah ketat, tapi butuh pressure dari, ya ini di kendur, kencang, kendur, kencang. Posisi dari Ditekan, Bung. ya Yakub agak kurang beruntung karena dia dekat dengan pagar. Dan elbow Asep apakah cukup mengamankan posisi itu? Nah, sekarang sudah lepas. Bung. Tadi bisa kita lihat si Asep menahan dengan elbow-nya, Bu. Betul, itu Apakah termasuk, itu antinya, Bu? betul itu teknik untuk mengantisipasi dari serangan side choke dengan melipat sikunya Bung Adi ke arah kepala. Seperti orang telepon Bung Adi, seperti ini. Bung. Betul sekali. Kita lihat di posisi back seorang Yakub Chris. Ya, baru keluar dari mulut singa sekarang. Masuk Nah, mulut buaya, Bu. ya, artinya di sini Asep masih dalam posisi yang sangat berbahaya. Ini lebih mengerikan lagi, Bu. Lebih mengerikan. Yang pertama, Hati belakang Itu kepala, dia, Bu. hati-hati.
Langsung Hati-hati. ground and pound Iya. keras dari Yakub Chris. Ya. Ada beberapa pukulan yang masuk. Hati-hati, hati-hati. Belakang kepala, hati-hati. Lebih aman posisi mana, Bu? Posisi back seperti tadi apa? Oh! Sulit dipercaya. Ya. Asep bangkit dari posisi yang sangat berbahaya. Betul. Dan sekarang menekan Yakub Chris ke arah cage. Apakah akan ada bantingan? Oh, lagi-lagi Yakub Chris membawa pertarungan ke bawah. Justru sekarang sebaliknya. Betul. Di luar ekspektasi kita, Bu. Betul. Tadi saya pikir Asep akan kembali membalikan keadaan, mendominasi. Nampaknya berhasil dijatuhkan kembali oleh Yakub. Hati-hati belakang kepala. Tadi juga mungkin di awal sempat saya berpikir seorang Asep akan mendominasi Yakub Chris di bawah. Tapi ternyata Ya. ketika permainan bawah, Yakub Chris Fighter aktif. dominasi. Ya. Masih nahan posisi ini Yakub Chris, Bung. Karena di posisi ini Yakub Chris mengumpulkan pundi-pundi poin. Hati-hati, hati-hati Dengan belakang kepala, strategi hati-hati. Yang sama, Asep melakukan kuncian tubuh bagian atas dari Yakub Chris untuk menghalanginya melakukan manuver pukulan. Meredam serangan dari Yakub Chris. Betul. Dan di sini Yakub Chris tidak bisa hanya Dan kita diam. lihat sepertinya Asep komunikasi dengan cornernya, Bu. Ya, Seperti ada obrolan tadi keluar. Tuh, faktor Kontak, aktif. ya. Masih menekan Yakub Chris. Ya, pukulan dengan bahu. Nah, masih menekan. Ya. Dan kalau baru saja kita lihat pukulan dari Hati-hati, bahu hati-hati. Yakub Chris, itu bisa saja sangat efektif. Di mana MMA ini hampir semua jenis serangan diperbolehkan. Walaupun dengan hal yang tidak mungkin Hati-hati. seperti bahu. Ya. Dan itu Faktor action. secara perhitungan poin seperti apa, Bu? Dia tidak memiliki poin yang signifikan. Artinya Oh, faktor satu aktif. pukulan bahu belum tentu bisa menghasilkan 1 poin. Akan tetapi jika dilakukan terus-menerus, akumulasi, menimbulkan damage, bisa saja dihadiahi poin oleh para juri. Seperti itu, ya. Faktor Iya. aktif. Kita saat ini pelan-pelan Faktor aktif. belajar ini edukasi Betul. Dan Bung, kepada penonton seperti Bung. apa sih rules dalam MMA, seperti Iya. apa sih perhitungan poin dalam MMA. betul. Dan kebanyakan dari pertarungan berdiri, pukulan dengan bahu itu sangat dilarang. Hanya di MMA saja yang dibolehkan. Ya, nampak Kita lihat. terlihat mulai stalling nampaknya. Di sini harusnya Yakub Chris jelas melakukan serangan-serangannya agar tidak di-reset ke posisi berdiri. Apa yang seharusnya yang bisa lakukan Iya, dia harus ketika melakukan dia posisi ini, Bu? melakukan pukulan-pukulan, Hati-hati. perubahan posisi karena ini terlihat stallingnya waktu berakhir. Ya, dibangunkan oleh Yakub Chris lawannya. Harusnya biar aja bangun sendiri karena itu menguras tenaga, Bu. Betul Nah, sekali. oke, nah inilah yang dipertontonkan. Ya. Ya. Respect ya, Bu. Nah ini Iya. bahaya. Itu Indonesia banget, Bu. Betul, betul. Nah, ada berapa Ini pukulan? dia Ya, yang di luar dugaan tadi Iya. Asep bisa membalikan seorang Yakub Chris. ya, Ini dia tadi tendangan yang blunder ya. sehingga membawa Asep di posisi bawah dan dihujanin ground and pound oleh Ya. Yakub Chris. Antusiasme penonton. Ya. Second zone. Second shot. Second zone. Ya, stop. Kita akan segera memasuki final round. Pada malam hari ini pertarungan antara Yakub Chris merah melawan Asep Abdul Rahman. Fighter ready. Fighter ready. Fight. Ronde 3, Bu. Ya, mereka Ya, respect. respect dulu. Patut kita Ya. hargai. Dan tendangan seperti saya duga. Iya, lagi-lagi Iya. Dan serangan lagi. masih maju mundur, Iya. Dan, cantik. dan pastinya Asep akan melakukan serangan tendangan lagi, Bung Adi. Iya, maju mundur, cantik. Jadi
Ini yang dimanfaatkan oleh Asep ketika dia berdiri, dia akan melakukan striking. Oh. Dan sejauh ini saya belum melihat permainan striking seorang Yakub Chris. Iya. Yang biasanya seorang Yakub Chris itu memiliki pertarungan striking yang sangat Betul. menarik. Jadi bisa dibilang saat ini Yakub Chris terbawa arus. Nah, terbawa arus yang dialirkan oleh Asep. Betul. Jadi kadang-kadang pertarungan seperti itu, Bu. Maka pelatih selalu bilang jangan ikut permainan lawan. Nah itu maksudnya jangan ikut permainan lawan karena kita punya strategi sendiri. Apa strategi dari Yakub Chris? Harusnya dia bisa menyerang dengan striking, antisipasi, take down. Walaupun dia secara ground dia mendominasi tadi. Betul. Masih Fighter mencoba aktif. cari peluang Iya. Yakub Chris. Begitu pula dengan Asep. Cobaan kick yang belum mengenai sasaran. Ya, low kick tipis saja dari Yakub Chris. Iya. Oh, inside Hati-hati. low kick masuk. Hati-hati Dan kemarin. menyerempet. Asep. Menyerempet itu. Menyerempet ini mungkin Dedek gemes mungkin. Oh. Fake kick tadi Bung. Iya. Trik. Question mark. tricky. Iya. Sayang juga belum Ya, mengenai aktif. sasarannya. Aktif. Ya ini kalau saya perhatikan, kenapa Yakub Chris melakukan geleng-geleng kepala ini? Mungkin ada beberapa strateginya yang mentah. Jadi geleng-geleng kepala, Bu. Kalau saya lihat seperti kayak, kita lihat nih, kita perhatikan gaya kepala Yakub Chris. tuh. Oh, Nah, bukan, Bu. kita perhatikan tuh. Itu bukan geleng-geleng kepala, Bu. Itu adalah gerakan yang dilakukan untuk lebih meringankan gerak tubuh agar Hati-hati, bisa mudah kemauan. menghindar slip kiri, slip kanan. Oke, lebih rileks seperti itu. Lebih relax. Itu yang dilakukan, Bu. Dengan menggerakkan kepala. ini dia. Iya, benar. Iya. Dapat kita lihat sama-sama, Bu. Betul. Satu tendangan. Itu Iya. cara fighter menikmati fight juga, Bu. Ya. Dan tangannya sudah turun. Oh, ini dia. Ini yang seharusnya dilakukan Yakub Chris. Kombinasi pukulan, apalagi seorang Yakub Chris ini memiliki disiplin bela diri boxing. Woi, spinning back fist. fist. Sayang sekali masih diblok oleh Yakub Chris. Variasi serangan yang sangat cantik juga ya dari Asep Abdul Rahman ini ya. Yang kita sama-sama tidak menyangka dia akan melakukan spinning back fist. Oh, kembali lagi. Ya sebenarnya tadi ada percobaan takedown dari Asep, namun ketika dia ngerasa gagal dia justru tarik Menjatuh menuju- diri. Iya, menarik ke close guard. Mungkin itu yang terbaik yang dia bisa lakukan. Daripada tidak jadi dan kena counter pukulan, Mending ya udah deh, iya mending ya udah deh. peluk aja deh. Peluk aja, tarik ke bawah, tarik. Oke, tarik. Itu namanya guard pulling, menarik lawan ke arah close guard. Cari aman, Bung, ya. Cari aman. Kita dengarkan aktif. supporter dari Bandung, Bung. Karena di sini Asep bermain sebagai tuan Tuan rumah. rumah. Mungkin bisa memberikan aura energi tuan rumahnya kepada Asep untuk bisa Betul sekali. lebih Aktif, semangat aktif. untuk memenangkan pertarungan. Dan masih di posisi yang sama seorang Yakub Chris. Lagi-lagi di posisi ini, Bung. Iya, Di ronde Ayo, 1 dia aktif. udah menempati posisi ini, di ronde 2 dia menempati posisi ini. iya. Dan di ronde ketiga masih menempati posisi ini. Dan tadi kita sama-sama sudah berbincang tentang posisi ini bahwa Yakub Chris sedang menelurkan poin-poinnya, Bung, dari poin pinning dominasi. Dan selama Yakub Chris melakukan pergerakan itu tidak akan di stop oleh wasit. Hati-hati. Betul. Kita lihat apakah Asep mampu membalikan keadaan. Ataukah akan berakhir dengan perhitungan angka? Stop. Ya. Kita akan segera mendengarkan keputusan dari Dewan Juri. Mereka ngobrol, Bung. Cuman minus tidak ada kopi. Itu dia, Bung. Itu bisa diedit nanti, Bung. Ada meme-memenya, Bung. Iya, dikasih kopi kan, sama pisang goreng. Ya kalau saya rasa permainan mereka berdua tadi lebih bermain aman. Bermain aman. Ya, bermain aman. Tidak terlalu banyak mengambil resiko. Ya.
Alright, ladies and gentlemen, setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak. Untuk kemenangan dari sudut merah, Yakub Chris. Untuk